Dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia dimulai dari berdirinya Budi Utomo, yaitu perkumpulan anak muda di Aulia Stovia yang dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua, yaitu berdirinya Perhimpunan Indonesia yang merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kancah internasional, di mana berdirinya itu adalah pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, sedangkan Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Dan selanjutnya, titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia adalah dengan berdirinya PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang sehingga menghasilkan salah satunya adalah 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila mampu mengakomodasi keragaman-keragaman yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah konsensus Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga adalah konsensus NKRI. Dalam sistem negara kesatuan, wewenang legislatif tertinggi berada di pemerintah pusat. Kedaulatan negara bersifat tunggal dan tidak terbagi. Kemudian yang keempat adalah konsensus Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah konsensus dasar yang harus kita pegang teguh dalam menghadapi ancaman, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Selanjutnya simbol negara. Yang termasuk simbol negara ada 4, yaitu yang pertama bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Yang kedua bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang ketiga lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang keempat lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Dengan demikian, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia bukan sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara saja, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Nilai-nilai dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. Indikator cinta tanah air ditunjukkan dengan adanya sikap jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Indikator sadar berbangsa dan bernegara ditunjukkan dengan adanya sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. 3. Setia pada Pancasila. Indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa ditunjukkan dengan adanya sikap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara ditunjukkan dengan adanya sikap
bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. 5. Kemampuan awal bela negara. Indikator kemampuan awal bela negara ditunjukkan dengan adanya sikap senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Tugas pegawai ASN. Tugas pegawai ASN ada 3, yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Sebagai pegawai ASN, kita bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik. Sebagai pelayan publik yang profesional, kita harus memberikan pelayanan yang berkualitas tanpa membeda-bedakan individu berdasarkan agama, suku, maupun tingkat sosial tertentu. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, kita harus berperan dalam mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik